Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin.
أشهد أن لا إله إلا الله المالك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقال أيضا في آية الأخرى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك صدق الله العظيم. Jamaah sholat Jumat Masjid Agung Al-Azhar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita perhatikan secara seksama, kehidupan manusia memiliki orientasi. Dilihat dari sudut orientasi, paling tidak ada 4 style atau ada 4 tipe manusia. Tipe yang pertama, oriented the world, atau sering dikenal dalam bahasa Arab sa'idun fid dunya walau syaqiyun fil akhirah. Manusia pertama ini, kelompok manusia pertama yang memiliki orientasi duniawiyah atau duniawi oriented, cenderung menghalalkan segala cara. Dan menurut Rasulullah, manusia seperti ini dihinggapi oleh penyakit wahn. Maka ketika Rasul ditanya, "Ya Rasul, wa mal wahn?" Qala, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Manusia yang berorientasi keduniawian, kebendaan, ini memiliki penyakit cinta dunia berlebihan dan takut mati juga berlebihan. Maka Allah banyak menyinggung tentang kelompok ini, karakternya misal diantaranya dalam surat Al-Humazah Allah menyebut alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Kelompok ini kelompok yang menumpuk-numpuk harta, menghitung-hitung hartanya. Diperintahkan oleh Allah untuk zakat juga tidak mau. Dia menyombongkan diri dengan harta, seolah-olah hartanya akan kekal, akan abadi. Padahal dalam Al-Quran juga Allah sudah menyinggung, bermegah-megahan dengan harta, membanggakan diri dengan harta benda, itu akan membuat lalai untuk beribadah kepada Allah, lalai untuk mempersiapkan bekal kehidupan yang akan datang. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan, membanggakan harta kekayaan, duniawi oriented, oriented of the world. Ini membuat manusia menjadi lalai, manusia menjadi lupa akan dirinya. Sa'idun fid dunya, jadi yang penting di dunia happy, di dunia senang, walaupun mungkin di akhirat dia tidak peduli. Karakter lain dari kelompok ini adalah kesuksesannya diukur dari seberapa banyak kekayaan yang dimiliki,
seberapa tinggi jabatan yang disandangnya, atau seberapa banyak gelar akademik yang dimilikinya, atau yang lain-lainnya. Nah, tentu ini bukan yang ideal dalam konsep Islam. Jadi orang disebut sukses kalau punya jabatan tinggi, uangnya banyak, hartanya melimpah, depositonya berbagai macam bank, baru disebut sukses. Karena orientasinya adalah keduniaan, duniawi oriented of the world. Sa'idun fi dunya walau saqiyun fil akhir. Di dunia senang, happy, walaupun di akhirat nanti sengsara. Gitu. Kelompok yang kedua atau kelompok orientasi yang kedua adalah kelompok ukhrawi oriented atau oriented of the hereafter. Ini kelompok yang secara finansial, secara harta, mereka hidup dalam kesederhanaan, mungkin serba kekurangan. Tapi orientasinya adalah akhirat. Dalam kesederhanaan dan serba kekurangan itu, mereka selalu berorientasi akhirat. Sa'idun fil akhirah walau sa'idun fid dunya. Jadi akhirat itu menjadi orientasinya. Walaupun ini juga belum ideal dalam konsep Islam. Tapi secara ekstrim, ada juga kelompok ini yang kemudian menafikan dunia. Mengasingkan dunia. Karena menurut kelompok ini, dunia itu adalah racun. Dunia itu adalah menyesatkan. Sehingga kelompok yang berorientasi akhirat ini cenderung hidup menyendiri, menjauhkan diri dari aspek sosial. Jadi cenderung individualis dan cenderung hanya akhirat saja, dunia diabaikan. Itu ekstrimnya. Walaupun sebagian besar tidak seperti itu. Ini belum ideal dalam konsep Islam. Nah, yang lebih parah lagi yang kelompok ketiga, secara orientasi oriented heaven, tidak punya orientasi, disoriented. Dunia sudah tidak punya, akhirat pun sudah tidak bergairah. Ini dalam bahasa ungkapannya saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Kelompok yang tidak punya orientasi, sudah di dunia miskin, hidup serba kekurangan, ibadah pun malas, sujud pun tidak pernah. Ini tentu kelompok yang seperti ini kelompok apatis, kelompok cuek, yang tidak mau lagi berpikir seperti apa mendesain kehidupan dunia dan bagaimana mempersiapkan kehidupan di alam baka. Kelompok ini tidak punya orientasi. Nah, kelompok yang ideal dalam Islam seperti apa lalu begitu? Oriented the world and the oriented after here. Atau bahasa kitanya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Manusia yang berorientasi dunia dan akhirat. Inilah konsep Islam yang di berbagai ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW dijelaskan. Bagaimana idealnya umat Islam ini memiliki orientasi dunia juga akhirat. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan agar orientasi ini dimiliki supaya kita bisa meraih bahagia di dunia, bahagia di akhirat? Bukankah itu yang Allah ajarkan dalam doa Al-Baqarah 201? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Dan di antara mereka ada yang berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kehidupan kami di dunia yang baik, yang hasanah, yang sejahtera, yang damai, sentosa, tentram, pun juga kehidupan di akhirat. Dan lindungilah kami dari azab neraka. Inilah konsep ideal di dalam Islam, duniawi dan ukhrawi oriented. Jadi orientasinya dunia akhirat, tidak hanya sebelah. Maka oleh karena itu Allah mengajarkan kepada kita untuk bisa orientasi ini. Al-Qasas ayat 77 Allah mengajarkan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallah. Carilah, tuntutlah, usahakanlah fima ataqallah, dengan apa yang sudah Allah berikan untuk kebahagiaan negeri akhirat. Dengan harta, dengan ilmu, dengan pikiran, dengan tenaga, dengan kegiatan untuk meraih negeri akhirat supaya bahagia. Tapi Allah pun juga mengingatkan, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan juga kau lupakan nasibmu, kehidupanmu di dunia. Bahwa di dunia kamu pun hidup butuh biaya itu butuh kerja butuh semangat, butuh skill. Jadi di dunia dan akhirat yang harus dilakukan, yang harus diraih, Islam mengajarkan di dalam Al-Quran, hidup itu harus seimbang, balance. Jadi di dunia harus diraih, akhirat pun juga harus diraih. Jangan ditinggal salah satunya. Ini konsep ideal di dalam Islam, dalam orientasi. Sa'idun fi dunya wa sa'idun fil akhirah. Oriented the world, wa oriented the after here. Yang kedua, setelah punya pola hidup keseimbangan dunia dan akhirat, juga harus menjadikan Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah ini dijadikan sebagai way of life, sebagai rule of thinking, state of mind. Bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah dijadikan pedoman dalam kehidupan ini. Haram kata Al-Quran, haram kata Rasulullah, haram juga kita katakan. Benar menurut Allah, benar menurut Rasulnya, benar juga harus kita tegakkan. Jadi jadikan Al-Quran sebagai pedoman, bukan yang lain. Karena kalau sudah yang lain, tentu syarat dengan berbagai kepentingan, syarat dengan berbagai subjektivitas. Maka oleh karena itu Rasul ingatkan, taraktu fikum amroini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatar rasul. Aku tinggalkan dua hal yang apabila kalian berpegang teguh kepada dua hal ini, kalian akan selamat, bahagia, tidak akan sesat selama-lamanya. Dua hal itu adalah kitab Allah Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah orientasi dunia akhirat akan bisa raih. Bukankah Rasul juga mengingatkan kepada kita, kalau kita ingin bisa meraih bahagia dunia, bahagia akhirat, sukses dunia, sukses akhirat, harus dengan ilmu. Maka yang ketiga selain itu adalah ilmu yang harus dimiliki. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses, bahagia, damai, sejahtera hidup di dunia, harus memiliki ilmunya. Kita cari ilmu, kita tuntut ilmu. Islam itu amat sangat menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu. Boleh ilmu dunia, ilmu politik, ilmu hukum, ilmu statistik, ilmu antropologi, biologi, sosiologi, kedokteran, ekonomi, semuanya silahkan cari.
Tapi kata Rasul pun, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa juga yang ingin bahagia, sukses hidup di akhirat, juga harus dengan ilmunya. Ilmunya adalah ilmu agama. Bagaimana kita memahami dinul Islam, dinul haq. Bagaimana akidah kita yang benar, ibadah kita yang benar, benar menurut Allah dan Rasulnya, bukan benar menurut perkiraan kita. Maka oleh karena itu ada ilmu yang harus dipelajarinya. Maka ilmu menjadi sesuatu alat atau instrumen untuk meraih orientasi dunia dan akhirat itu. Yang lainnya, jalin komunikasi, atau dalam ilmu komunikasi yang disebut two-way communication, two-way traffic communication, komunikasi dua arah, komunikasi dua hal. Hablum minallah wa hablum minannas. Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-112 Allah mengajarkan itu. Duribat ilmu dhillatu an masuqifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Dimanapun manusia itu berada akan dilanda dan diterpa oleh kehinaan, kegalauan, kekacauan, ketidaktentraman, kecuali mereka-mereka yang selalu menjaga hablum minallah dan mereka-mereka yang selalu menjaga hablum minannas. Itu adalah idealisme duniawi dan ukhrawi oriented. Terakhir, karena waktu yang terbatas dalam khutbah ini, untuk meraih duniawi dan ukhrawi ini, sa'idun fi dunya wa sa'idun fil akhirah. Semua aktivitas yang kita lakukan, niatkan murni karena Allah. Dalam bahasa Al-Quran sering disebut dengan ikhlas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, ibadah-ibadah yang lain selain sholat, hidup dan matiku hanya untuk dan karena Allah. Jadi motifnya murni, ikhlas. Bahwa kita dalam hidup ini butuh harta, silahkan cari. Butuh jabatan, silahkan cari. Tapi motifnya ikhlas karena Allah. Kalau dia jadi pejabat-pejabat yang motifnya ikhlas, maka akan menjadi pejabat yang banyak disayang dan menyayangi masyarakatnya. Kalau dia dokter yang motifnya ikhlas, juga akan begitu semangat untuk mengobati pasiennya. Ikhlas itu menjadi dasar, menjadi fundamen bagi kita dalam beraktivitas untuk meraih duniawi dan ukhrawi ini. Semoga khutbah yang singkat ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر